Banyak orang membaca Injil seperti membaca laporan sejarah. Seolah-olah setiap peristiwa dicatat persis seperti kejadian aslinya. Seolah-olah tugas kita hanya menerima informasi. Cara membaca seperti ini terasa aman. Namun, cara ini tidak sepenuhnya tepat. Injil lahir di dalam tradisi lisan. Sebelum ditulis, kisah-kisah itu diceritakan berulang kali. Ia hidup di tengah komunitas. Ia diingat bersama. Ia disampaikan dari satu orang ke orang lain. Tradisi seperti ini tidak bergerak sembarangan. Ia dijaga dengan serius, namun ia juga tidak kaku. Cerita disampaikan untuk membentuk iman, bukan hanya untuk menyimpan data. Karena itu, urutan peristiwa tidak selalu disusun seperti kronologi modern. Kadang, kisah diletakkan berdampingan karena maknanya saling menguatkan. Kadang pengajaran dan tindakan ditempatkan berdekatan untuk memperjelas pesan. Penyusunan ini bukan kesalahan. Ini bagian dari cara tradisi bekerja. Di dunia abad pertama, orang tidak membawa buku kecil untuk mencatat. Mereka mengingat melalui cerita. Cerita yang kuat lebih mudah melekat. Cerita yang sering diulang menjadi bagian dari hidup. Disitulah Injil bertumbuh. Jika kita memaksa Injil menjadi laporan rinci seperti zaman modern, kita bisa salah memahami maksudnya. Kita akan sibuk mencari detail kecil. Kita akan kehilangan arah besarnya. Padahal yang ingin dibentuk adalah cara melihat. Tradisi yang bergerak berarti pesan itu hidup. Ia tidak diam di atas kertas. Ia bekerja di dalam komunitas. Ia membentuk cara orang memandang Allah. Ia membentuk cara orang memahami diri. Ini tidak berarti isi Injil berubah sesuka hati. Justru karena penting, ia dijaga dengan sungguh-sungguh. Namun penjagaan itu terjadi dalam bentuk cerita. Cerita yang diingat. Cerita yang direnungkan. Ketika kita membaca Injil hari ini, kita sebenarnya sedang masuk ke dalam arus yang sudah berjalan lama. Kita bukan pembaca pertama. Kita berdiri bersama banyak generasi sebelumnya. Kita mendengar gema yang sama. Jika kita menyadari hal ini, posisi kita berubah. Kita tidak lagi menuntut Injil bekerja seperti buku sejarah modern. Kita belajar membaca sebagai bagian dari komunitas iman. Kita belajar memperhatikan makna, bukan hanya urutan. Kita belajar melihat arah, bukan hanya detail. Dengan memahami Injil sebagai tradisi yang bergerak, kita membuka pintu untuk membaca dengan lebih jujur. Kita tidak memaksakan cara baca yang asing bagi dunia aslinya. Kita membiarkan Injil berbicara dengan caranya sendiri. Dan dari sanalah perjalanan ini dimulai.